Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala mulki waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap kesempatan ya, dimanapun kita berada, baik pertemuan satu orang, dua orang, ataupun yang jelas lebih dari satu, terlebih orang banyak, hendaklah jangan sampai kita lewatkan ya suatu ajakan amar ma'ruf nahi mungkar ya, untuk ajakan supaya berbuat baik dan meninggalkan kemungkaran ya, karena insyaallah dengan demikian kita akan saling ya mengingatkan terhadap sesama muslim. Untuk selanjutnya, dalam kehidupan ini kita ini sebenarnya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dikehendaki ya, karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menciptakan kita ini bukannya berarti tidak ada rasa pertanggungjawaban, tetapi ada rasa pertanggungjawaban kepada kita ya. Di antaranya sesuai dengan apa yang dikatakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dari itu, dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak terbatas. Ya, dengan kata lain sepanjang hayat kita. Ya. Walaupun sudah setiap kali kita sholat itu diucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidup dan matiku kupasrahkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Tapi kadang-kadang kenyataannya kita kadang-kadang melakukan suatu tindakan, melakukan suatu perbuatan melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang manusiawi ya. Manusia tempat salah, hilaf dan dosa, memang manusiawi. Tetapi hal ini tentunya kewaspadaan kita perlu kita jaga. Ya. Jadi manakala kita mau berbelok pada hal yang tidak baik, tentunya sesegera mungkin kita untuk beristighfar ataupun ya tidak jadi melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut. Karena perbuatan yang baik, perbuatan yang tidak baik, itu semua nanti ada pertanggungjawabannya ya. Karena
Di dalam kitab suci Al-Quran pun dikatakan, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan yang baik sekecil apapun, ya, ada perhitungannya nanti di alam akhirat, yaitu berupa pahala. Begitu juga perbuatan yang tidak baik, ada perhitungan, ya, hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus waspada di dalam mensikapi hidup dan kehidupan ini. Secara umum, hakikatnya kita ini semua berkeinginan untuk menjadi orang yang takwa, ya. Berkeinginan supaya menjadi orang yang cerdas, ya. Dan juga punya suatu keterampilan. Di samping itu juga berkeinginan supaya hidup ini bisa berlaku jujur. Karena apa? Karena dengan modal kejujuran sebenarnya hidup ini insya Allah akan terasa damai, ya. Sebaliknya, orang yang tidak jujur akan selalu dikejar-kejar oleh dosa karena perbuatannya yang tidak jujur. Bahkan, ya, ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan juga bisa jadi kegagalan ataupun musibah yang bertubi-tubi akibat seseorang tidak melakukan suatu perbuatan yang jujur, ya. Jadi kalau orang itu bisa melakukan perbuatan jujur, insya Allah, ya, mereka akan merasa tenang. Nah, kejujuran ini tentunya satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. A ya A, B ya B. Jangan A dikatakan B, B dikatakan A, nggak boleh, ya. Yang jelas tidak boleh lain di bibir, lain di hati. Tentunya ini merupakan suatu hal yang merupakan suatu yang harus diperjuangkan sedemikian rupa. Karena insya Allah dengan modal kejujuran akan membawa keberkahan di dalam hidup dan kehidupan kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga berharap untuk menjadi orang yang berani. Tentunya memberani itu atas dasar kebenaran, ya. Ada istilah berani karena benar dan takut karena salah, ya. Berani karena jujur, ya, takut karena tidak jujur, dan seterusnya. Di samping itu juga kita hendaknya menjadi orang yang bijak, ya. Orang yang mampu berbuat adil, baik adil terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan terlebih terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Dan juga tentunya semua berkeinginan untuk menjadi orang yang pemaaf, ya. Orang yang sabar, ya. Jangan justru sebaliknya, ya, pemarah, tidak sabar, dan ini perbuatan setan, ya. Kalau orang yang menjadi pemarah segala macam itu sebenarnya mengikuti langkah-langkah setan, ya. Orang yang tidak mau memaafkan orang lain itu juga langkah-langkah setan, ya. Jadilah orang yang sabar karena innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita semua termasuk menjadi orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu dalam kesempatan ini saya mengajak, ya, walaupun bagaimana kondisi kita, hendaknya kita tetap, ya, tetap sabar. Kita ingat tentunya perintah Allah dalam surat Al-Imran ayat 200, ya, dikatakan
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pokoknya kalau bisa dalam keadaan apapun kita hendaknya bersabar. Ya, mudah-mudahan dengan kesabaran ini ya Allah akan berikan kepada kita ya, suatu ketakwaan sesuai dengan ketakwaan para sahabat ya, para rasul, maupun ketakwaan sebagaimana takwanya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keteladanan kita adalah Rasulullah SAW. Itu sedikit ajakan, ya mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.